Islam ini harus menunjukkan kebesarannya. Kejayaan Islam ini harus kita yang besarkan. Kalau kita sedikit-sedikit marah dan di luar toleransi, di luar perintah Nabi, kita memperkecil kejayaan Islam. Justru kita harus mengembangkan Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran. Sebab Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat buat orang muslim, tapi rahmat seluruh alam semesta. Nah, Assalamualaikum saudaraku seiman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ketetapan dalam iman Islam, dan senantiasa merahmati usia kita semata-mata untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang mualafnya sang Raja Jalan Tol Indonesia, yaitu Yusuf Hamka. Awal kisah tertariknya Yusuf Hamka terhadap Islam, karena ia merasakan sebuah toleransi dari umat Islam kepada dirinya dan keluarganya, yang ketika itu belum memeluk Islam. Sebelum mualafnya, beliau akrab dipanggil dengan nama Alun. Kala itu, beliau tinggal di daerah Pasar Baru, di mana rumahnya berhadap-hadapan dengan sebuah masjid. Depan rumah saya masjid, toanya nyaris ke rumah kami. Waktu itu ibu saya sakit, nyaris stroke. Saya kemudian bicara ke pengurus masjid, saya bilang, "Pak Kiai, ibu saya sakit, ibu saya suka kebangun malam kalau dengar suara azan, boleh enggak bantu saya tolong deh 3 hari dikecilin volumenya sampai ibu saya sembuh, atau nanti saya cari saudara kami pindahin ibu saya." Pinta Yusuf Hamka kepada pengurus masjid. Namun tak disangka, pengurus masjid kala itu memenuhi permintaan Yusuf Hamka, bahkan melebihi apa yang diminta oleh Yusuf Hamka. Bukan hanya 3 hari, tetapi 7 hari, sampai ibu Yusuf Hamka sembuh. "Alun, kamu jangan khawatir, kami tidak akan pakai speaker luar, kami pakai speaker dalam saja. Kamu minta 3 hari, saya kasih 1 minggu. Alhamdulillah, ibu saya gak jadi stroke, dari situ saya lihat toleransi yang luar biasa. Ini salah satu yang buat saya ingin masuk Islam." Jelas Yusuf Hamka. Diceritakan, ketika itu beliau sempat membaca majalah yang mengangkat seorang mualaf di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Berangkat dari membaca majalah itulah, beliau langsung menuju ke Masjid Al-Azhar. Di sana, Yusuf Hamka bertemu dengan sekretaris Masjid Al-Azhar yang bernama Ustadz Zailani. Kemudian, Ustadz Zailani membawanya untuk mempertemukan dirinya dengan Buya Hamka. Setelah Yusuf Hamka bertemu dengan Buya Hamka, ia mengatakan bahwa dirinya minta diberikan waktu 1 hari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun, Buya Hamka memberi penjelasan, "Kalau kamu pulang sebelum menjadi muslim, padahal kamu niat untuk masuk Islam, nanti di jalan kenapa-kenapa, kecelakaan, meninggal sebelum menjadi muslim, nanti dosanya di Buya." Kenang Yusuf Hamka. Akhirnya, Yusuf Hamka pun bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat saat itu juga, di Masjid Al-Azhar, pada tahun 1981. Dirinya mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan tokoh kenamaan Indonesia, Buya Hamka. Kala itu, usia Yusuf Hamka masih terbilang muda, yakni 24 tahun. 3 bulan usai Yusuf Hamka memeluk Islam, beliau diundang oleh Buya Hamka untuk menghadiri acara syukuran di kediaman Buya Hamka. Ketika itu, ada sekitar 300-400 jamaah yang hadir. Tak disangka, di momen itu, Buya Hamka mengangkat beliau sebagai anak angkatnya. "Saya dikasih cincin blue sapphire," ucap Yusuf Hamka. Kemudian Buya Hamka mengatakan, Aku angkat engkau jadi anak ideologisku, dan kuberikan nama Hamka. Kau kuberi tugas, membawa saudara teman Tionghoa bawa ke agama leluhurmu, Islam, selanjutnya kau harus harumkan nama Islam." Kemudian Yusuf Hamka merasa ragu dan mengatakan, "Saya enggak bisa ngaji." Buya Hamka kemudian menjawab, "Mengharumkan Islam gak harus menghafalkan ayat-ayat. Lakukan dengan caramu." Ucap Yusuf Hamka menjelaskan, "Alhamdulillah,
Sekarang mengharumkan nama Islam dengan membuat nasi kuning, bikin masjid, itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah dari keluarga kami, dari situ. Ucap beliau lagi. Meskipun Yusuf Hamka telah menjadi muslim, ia mengaku bahwa tidak pernah memaksa istri dan anak-anaknya untuk menjadi mualaf juga seperti dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada istri dan anak-anak beliau untuk memeluk Islam juga. Anak 3, tadinya semua non-muslim, ikut istri. Sekarang slow but sure, mereka become a muslim. Tidak pernah saya paksa, saya bebaskan. Waktu istri saya belum muslim, waktu bulan puasa dia yang masakin saya, bangunkan saya untuk sahur. Waktu mau Natal, dia bilang, saya mau buat acara Natal boleh ya, tapi pakai rumah yang satu lagi. Iya, boleh, saya bilang, kamu sama teman kamu. Alhamdulillah sekarang dia sudah muslim, kata Yusuf Hamka. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah informasi dan perkataan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Harfan Wahidan. Sempatkan juga untuk share video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum.